Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada siang hari ini melalui via Zoom. Selanjutnya, salawat beriringkan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada pimpinan umat Islam sedunia, Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok 2 ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Teman saya Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Riana Febri. Kepada Riana dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Riana Febrianti dengan NIM 2133127. Saya akan membacakan materi yaitu lempeng bumi. Nah, kita ketahui bahwa lempeng bumi adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Secara langsung, adanya proses pergerakan ini membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Di sini yaitu lempeng para ilmuwan menduga arus konveksi dalam selubung itulah yang membuat lempeng-lempeng bergerak karena suhu selubung amat panas. Bagian-bagian di selubung bisa mengalir seperti cairan yang tipis. Lempeng-lempeng itu bergerak seperti ban berjalan berukuran besar. Nah, di dalam PPT kami sudah kami paparkan bagaimana bentuk dari lempeng tektonik ini. Nah, selanjutnya itu gerakan pada lempeng tektonik. Terdapat 3 macam pergerakan lempeng tektonik dalam ilmu geologi, yakni gerakan divergen, gerakan konvergen, dan gerakan sesar. Gerakan tektonik sendiri merupakan gerakan kerak bumi yang dapat menimbulkan retakan, lipatan, letupan, dan patahan. Nah, yang pertama yaitu gerakan divergen, yang mana lempeng gerakan divergen tektonik yang saling menjauh. Seperti teman-teman lihat di PPT bahwa panahnya yang satu ke arah kanan dan satu ke arah kiri. Karena ada yang menjauh, timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluarnya magma. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu gerakan konvergen, yang mana gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat. Terlihat di dalam PPT kami, yang mana gambar dari gerakan konvergen, yaitu oleh sebab itu, salah satu lempeng tekuk yang masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Apabila lempeng samudra menabrak lempeng benua, maka lempeng samudra akan melengkung masuk ke bawah lempeng benua. Gempa bumi besar yang menyebabkan tsunami
pada tahun 2004, yaitu disebabkan oleh pergerakan lempeng konvergen. Yang ketiga yaitu gerakan sesar. Terlihat juga di dalam PPT bahwa gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama, datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya sesar San Andreas di California, yaitu di Amerika Serikat. Baiklah, itulah pembukaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diana. Selanjutnya, penjelasan materi oleh Sophia Hanum. Kepada Sophia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hubungan struktur dan gerakan lempengan bumi dengan bencana gempa. Seperti yang kita ketahui, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Pergerakan lempeng bumi adalah pemicu gempa bumi. Ada beberapa hal yang menyebabkan gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya tumbukan permukaan bumi dengan benda luar angkasa yang jatuh di bumi. Jenis benda luar angkasa ini umumnya meteor atau asteroid. Yang kedua, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa yang disebabkan aktivitas manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Yang keempat, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Belum. Gak apa-apa. Udah. Selanjutnya, proses terjadinya gempa bumi. Seperti yang kita lihat, proses terjadinya gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia Hanum. Selanjutnya, pembacaan materi kepada Riana Febrianti. Kepada Riana, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu hubungan struktur dan gerakan lempengan bumi dengan bencana likuifaksi.
Kita tahu bahwa fenomena likuifaksi terjadi ketika lapisan pasir berubah menjadi cairan, sehingga tidak bisa menopang lagi bangunan yang ada di dalam atau di atasnya. Likuifaksi merupakan salah satu bencana alam, di mana lapisan tanah mengalami kehilangan kekuatannya akibat adanya tegangan dan terjadi pada tanah yang jenuh atau agak jenuh. Gempa bumi akan menghasilkan getaran yang kemudian dapat menyebabkan bencana likuifaksi. Likuifaksi hampir sebagian besar terjadi pada tanah jenis pasir, terutama jenis pasir lepas. Di sini kita tahu bahwa likuifaksi memang sangat berbahaya karena sifatnya seperti banjir yang memiliki kandungan tanah. Salah satu contoh yaitu pada saat bencana gempa yang mengguncang Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah, juga menimbulkan fenomena likuifaksi atau dikenal dengan tanah bergerak sendiri. Menurut ahli geologi yaitu Dr. Imam menjelaskan fenomena likuifaksi diartikan sebagai perubahan material padat dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen yang akibat terjadinya dari gempa. Material tersebut seakan berubah menjadi cairan atau liquid. Karena adanya gempa bumi yang umumnya menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat dan tiba-tiba, tekanan air pori tersebut naik seketika sehingga berkembang melebihi kekuatan gesekan tanah tersebut. Proses itulah yang menyebabkan likuifaksi terbentuk dan material pasir penyusun tanah menjadi seakan melayang di antara air. Nah, penyebabnya yaitu yang pertama ada tanah pasir dengan kepadatan rendah atau tanah pasir lepas. Yang kedua itu bentuk butiran tanah atau pasir yang seragam. Yang ketiga itu jenuh air atau muka airnya terlalu tinggi. Yang keempat, gempa merupakan salah satu penyebab utamanya, yaitu umumnya berskala lebih dari 6. Nah, selanjutnya yaitu proses terjadinya likuifaksi. Di PPT sudah dipaparkan bahwa berikut merupakan proses. Kita tahu bahwa proses terjadinya likuifaksi sebenarnya tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Berbeda dengan tsunami yang bisa dideteksi menggunakan alat. Likuifaksi sangat bergantung pada gempa. Jadi, kita tidak bisa memprediksi apakah gempa tersebut menyebabkan terjadinya likuifaksi atau tidak. Tetapi, tanah yang mengandung air sangat tinggi saat terjadi gempa bumi berisiko terjadinya likuifaksi. Misalkan tanah yang terdekat dengan laut atau pantai. Nah, di sini kejadian sebelum likuifaksi dan ini setelah likuifaksi terjadi, yaitu pergeseran tanah. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riana. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Ini dengan bencana tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu mengalami kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut. Di laut dengan kedalaman 7.000 meter, misalnya, kecepatannya bisa mencapai 42,9 km per jam. Ketika lempeng bergerak secara vertikal, ini akan memicu air di atasnya membentuk gelombang ke segala arah, termasuk ke arah daratan yang akan menyebabkan tsunami. Terjadinya tsunami di sini yaitu yang pertama gempa di bawah laut, yang kedua letusan gunung berapi di bawah laut, yang ketiga longsor di bawah laut, dan yang keempat tekanan meteor. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari tsunami. Yang pertama, gelombang tsunami berbeda dengan gelombang besar. Yang kedua, panjang gelombang 150 km. Yang ketiga, kecepatannya adalah 800 km per jam. Yang keempat, beberapa tsunami didahului gempa bumi. Yang kelima, banjir tsunami dipengaruhi oleh tekanan bawah laut. Selanjutnya yaitu proses terjadinya tsunami. Berikut adalah gambar dari proses terjadinya tsunami. Nah, pada gambar tersebut
lempeng samudra turun karena adanya desakan lempeng bumi tetapi menghimpun energi. Selanjutnya, lempeng bumi tersebut akan meletus karena ada tekanan dari energi tumpukan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya tsunami sebelum gempa dapat teman-teman lihat secara gambar. Dan selanjutnya yaitu proses terjadinya tsunami setelah gempa. Sebelum tsunami terjadi diawali dengan adanya gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Proses terjadi ini dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan dengan gempa bumi. Nah, dari sinilah keseimbangan air terganggu, sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Maka terjadilah tsunami. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Yang ingin berikan kritik dan saran atau penambahan. Baik, sepertinya tidak ada yang mau menambahkan kritik dan saran serta penambahan materi. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Di sini pada sesi pertama kami baik kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Tadi jelas. Baik, terima kasih kepada kelompok penyanyi. Izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkan akibat pergerakan lempeng yang saling menjauh? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asma. Mohon mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Baik, selanjutnya kepada Aziza Tahira, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kelompok penyaji. Saya Zatahirah dengan NIM 21231051 izin bertanya. Apakah bencana likuidifikasi pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana yang dilakukan untuk mengatasi minimalisi terjadinya bencana likuidifikasi tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aziza.
Mohon kepada teman-teman yang bertanya tadi untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya kepada Nadia Sana dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kelompok penyaji. Izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadia Sana dengan NIM 21231015. Ingin bertanya, pergerakan lempeng seperti apa yang menyebabkan gempa bumi di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia. Kepada teman-teman yang bertanya, dipersilakan untuk mencatat pertanyaannya di kolom chat. Baik, pada sesi pertama kami tutup terlebih dahulu. Kepada teman-teman agar mengasih kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, kepada dari Rizky Melita Riana Febrianti. Kepada Riana dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Maulita Ananda, yang mana pertanyaannya yaitu apa perbedaan gempa bumi yang menghancurkan bumi dengan gempa bumi berpotensi tsunami, dan tanda-tanda apa yang mudah dikenali oleh orang awam untuk kedua gempa tersebut. Yang pertama yaitu gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi, sedangkan tsunami yaitu gelombang air laut yang menjulang tinggi yang disebabkan dari gempa tektonik maupun vulkanik. Adapun tanda-tanda yang mudah dikenali orang awam yaitu untuk tanda-tanda dari potensi tsunami, yang pertama suara gemuruh. Jika mendengar suara gemuruh tiba-tiba perlu diwaspadai akan bahaya tsunami yang akan terjadi. Suara gemuruh ini terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi di bawah laut. Nah, yang kedua yaitu perilaku hewan di sekitarnya. Tanda berikut adalah tanda-tanda hewan yang tidak lazim dari biasanya. Biasanya burung-burung akan muncul di area sekitar laut. Burung akan cenderung menjauhi laut karena insting tajam mereka akan bahaya yang terjadi. Yang ketiga yaitu aktivitas laut yang tidak biasa, seperti gelombang air laut akan datang secara mendadak atau berulang dengan energi yang sangat kuat. Dan beberapa menit sebelum adanya gelombang besar, akan ada gelombang-gelombang kecil yang menandai kembalinya air laut. Yang keempat yaitu keadaan awan lebih gelap. Ciri-ciri lain bisa terjadi tsunami yaitu keadaan awan yang warna lebih gelap dan mendung. Apalagi bila dibarengi dengan berlangsungnya tornado atau angin. Perihal ini muncul karena gelombang elektromagnetis dari dasar susunan atmosfer bumi yang bisa membahayakan daya listrik dari awan setelan oleh gelombang-gelombang lainnya.
Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riana Febrianti atas jawabannya. Selanjutnya kepada Rizky Maulita Ananda, apakah dapat memahami jawaban dari Riana? Ya, saya sudah memahami. Terima kasih kelompok penyaji. Lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Asnah, akan dijawab oleh saya sendiri. Yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkan akibat pergerakan lempeng saling menjauh. Gejala-gejala yang timbul akibat lempeng saling menjauh yaitu timbulnya peregangan lempeng akibat adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh akibat aktivitas arus konveksi, pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat peregangan lempeng, aktivitas vulkanisme laut yang menghasilkan lava basah berstruktur bantal yang dinamakan lava bantal, serta lelehan lava yang aktif dan terdapat pusat gempa yang aktif. Baik, demikian jawaban dari saya kepada Asnah. Apakah dapat memahami jawaban dari yang saya jelaskan tadi? Baik, terima kasih kelompok penyaji yang telah menyabarkan jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih kelompok penyaji. Iya, Asnah, sama-sama. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Aziza Tahirah akan dijawab oleh Sophia Hanum. Kepada Sophia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah Thohirah, yang mana pertanyaannya adalah, apakah bencana likuifikasi pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya likuifikasi? Jawaban saya adalah upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya likuifikasi yaitu mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuifikasi berdasarkan pengukuran para ahli, gunakan pondasi yang cocok, jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir. Bencana likuifikasi pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1990 sampai 2021. Salah satunya kota yang dilanda bencana ini adalah kawasan Petobo di kota Palu. Sekian jawaban saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia Hanum yang telah menjawab pertanyaan dari Aziza Tahirah. Kepada Aziza Tahirah, apakah dapat memahami jawaban dari Sophia Hanum? Baiklah, terima kasih kelompok pengaji. Saya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nadia Hazana yang akan dijawab oleh Riana Febrianti. Kepada Riana, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Hasanah, yang mana pertanyaannya itu pergerakan lempeng seperti apa yang menyebabkan gempa bumi di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa salah satu penyebab terjadinya gempa adalah pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng ini menghasilkan tekanan yang berujung pada terjadinya gempa. Besar atau kecilnya gempa tergantung pada besar tekanan yang terjadi karena pergerakan lempeng ini. Pergerakan yang terjadi di Indonesia yaitu seperti teori dari pergerakan dari lempeng tektonik yang menjelaskan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan batuan. Sebagian besar areal dari lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan ini kemudian bergerak perlahan sehingga terpecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik, karena letak Indonesia yang berada dalam 3 lempeng bumi,
Jika salah satu dari ketiga ini bergerak dan bergesekan dengan lempeng lain, maka kemungkinan terjadinya gempa sangatlah besar. Nah, jadi pergerakan lempeng yang menyebabkan gempa di Indonesia yaitu karena terjadinya lempeng tektonik. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riana. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Kepada Anissa Desidenila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Anissa Desidenila dengan NIM 21231003. Izin bertanya, apakah ada sikap atau perilaku dari manusia yang dapat mempercepat pergerakan lempeng bumi gitu? Jadi kan lempeng bumi itu bergeser tuh. Jadi apakah ada perilaku dari manusia yang bisa mempercepat pergerakannya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa Desidenila. Kepada Anissa Desidenila, mohon mencatat pertanyaannya pada kolom chat. Selanjutnya, kepada Elsa Septima, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Seprima, NIM 21231057. Izin bertanya kepada kelompok. Apa yang pertanyaannya, apa yang menyebabkan pergerakan atau pergeseran pada lempeng bumi? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elsa. Kepada Elsa, mohon mencatat pertanyaannya pada kolom chat. Selanjutnya kepada Selanjutnya kepada Septina Rizky Rahmadini dipersilahkan untuk bertanya. Baik, kepada teman-teman semua agar mengasihkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi dulu aja. Siapa dulu? Baik, pertanyaan dari Anissa Desidenila akan dijawab oleh Sofia Hanum. Kepada Sofia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Desiderina, yang mana pertanyaannya adalah, adakah perilaku manusia yang dapat mengakibatkan pergerakan lempeng bumi?
Gempa pada dasarnya dipicu oleh pergerakan lempeng-lempeng bumi. Gempa juga terjadi karena perilaku manusia. Beberapa aktivitas manusia juga bisa memicu terjadinya gempa bumi. Satu, akibat perilaku manusia yang menyebabkan gempa bumi, yaitu menyuntikkan cairan ke bawah tanah. Hal ini akan meningkatkan tekanan cairan dalam zona sesar. Bahkan zona sesar yang tidak punya riwayat bergerak pun bisa menjadi bergerak bila disuntik oleh cairan dengan kondisi tertentu. Penyuntikan cairan tanah bisa berupa pembuangan limbah cair, memecah struktur bebatuan, memperkaya cadangan minyak bumi, ataupun bertujuan untuk meningkatkan geotermal. Sekian jawaban saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia Hanum. Kepada Anissa Desidinila, apakah dapat memahami jawaban dari Sophia Hanum? Baik, moderator, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Elsa Septima akan saya jawab sendiri. Yang mana pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran atau gerakan pada lempeng bumi? Prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan astenosfer. Baik, demikian jawaban dari saya kepada Elsa Septima. Apakah dapat memahami jawaban dari saya? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya, dan saya bisa memahami atas jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Terima kasih. Ya, 40 menit lagi. Sasa udah. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Septina Nisfu Rahmadini akan dijawab oleh Riana Febrianti. Kepada Riana dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Septina Nisfu Rahmadini, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana langkah awal mitigasi bencana likuifaksi. Nah, jawabannya yaitu dalam cakupan yang bersifat regional disarankan agar dilakukan identifikasi awal untuk mengenali kawasan-kawasan yang mempunyai potensi terlikuifaksi. Nah, langkah-langkah identifikasi awal tersebut meliputi yang pertama, evaluasi kondisi geologi. Nah, evaluasi ini berguna untuk mengenali sifat fisik dari material pembentuk lapisan tanah dan juga umurnya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa lapisan-lapisan sedimen tidak tersementasi dengan baik yang terbentuk dalam kurun waktu terakhir ini dan berada dalam keadaan jenuh. Air akan sangat berpotensi terlikuifaksi. Nah, model proses pengendapan yang memengaruhi terbentuknya lapisan sedimen juga mempengaruhi kerentanannya. Yang kedua yaitu evaluasi kondisi kegempaan, yang mana likuifaksi hanya terjadi ketika energi dan durasi gempa yang muncul cukup untuk memicunya. Besarnya energi dan durasi ini menjadi batas ambang dengan kemampuan lapisan tanah untuk merendamnya. Yang ketiga yaitu dengan cara evaluasi kondisi muka air tanah. Kondisi lapisan tanah yang jenuh air atau akan jenuh air ketika terinduksi gelombang gempa menunjukkan kerentanan yang sangat tinggi untuk terlikuifaksi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa 90% likuifaksi terjadi pada kawasan dengan muka air tanah kurang dari 10 meter.
Nah, upaya konkret dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga harus diinisiasi untuk memperoleh gambaran yang akurat akan ketiga kondisi yang tersebut di atas agar keselamatan dan kepentingan masyarakat serta aset pembangunan dapat terlindungi dari bencana likuifaksi. Nah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riana Febrianti atas jawabannya. Kepada Septiman Rahmadini, apakah dapat memahami jawaban dari Riana Febrianti? Baik. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok penyaji.